السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan membahas rutin kita, kajian rutin kita tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sudah kita bahas tentang adanya Dhul Khuwaisirah At-Tamimi, cikal bakal Khawarij na'udzubillah, yang mengatakan dengan berani, "I'dil ya Muhammad," bersikap adil wahai Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa marahnya, sampai Umar kemudian, "Biarkan aku untuk memenggal orang ini." Rasul menyebutkan, biarkan dia ya Umar, karena akan keluar dari tulang sulbinya orang-orang yang keluar dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. A'udzubillah min dzalik. Ini cikal bakal Khawarij nih. A'udzubillah. Kemudian setelah itu, ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan ibu susuannya. Siapa itu? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah kan dari kota Taif, betul ya? Kita bahas masih perang Taif ini. Halimah As-Sa'diyah disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Abi Tufail radhiyallahu anhu, qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman bil ji'ranah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan daging di Ji'ranah. Wa ana yawma idzin ghulamun ahmilu 'udwal ba'ir, dan pada saat itu aku masih remaja dan aku membawa potongan dari daging onta tersebut. Fa aqbalat imra'atun badawiyah, maka tiba-tiba datanglah seorang wanita badui. Falamma danat minan nabiy sallallahu alaihi wasallam basata laha ridaahu fajalasat alaihi. Ketika wanita badui itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membuka ridak beliau, sorban beliau buka, kemudian beliau bentangkan sehingga wanita tersebut duduk di atas sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu man hadhihi, maka aku bertanya, siapa ini? Siapa wanita ini? Masya Allah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka ridak beliau, kemudian apa? Membentangkan ridak atau sorban beliau untuk wanita ini. Qalu ummuhu allati arda'athu. Itu adalah ibunya, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyusuinya. Itu Halimah As-Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad di Taif, Masya Allah. Sekitar 4 tahun. Itu ketika kedatangan Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ikhwan, bagaimana keadaan kaum Ansar? Yang sudah kita bahas kemarin, luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah luar biasa, Masya Allah banyaknya. Ada yang dibagi 100 ekor unta, ada yang dikasih 200 ekor unta, ada yang dikasih 300 ekor unta, ada yang dikasih 1 lembah, bayangkan. Karena luar biasa banyaknya ghanimah yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Hawazin. Tapi kaum Ansar tidak diberikan sedikit pun. Subhanallah. Perhatikan nih. Kaum Ansar tidak diberikan oleh Nabi SAW sedikit pun. Di sini jelas Nabi SAW nggak mungkin zalim. Tapi ada hikmah-hikmah tersendiri yang Rasul SAW tahu ketika melakukan ini. Maka ketika manusia memberikan ghanimah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada manusia ghanimah luar biasa, kaum Ansar enggak dapat apa-apa. Wa wajadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi anfusihim. Maka terdapat dalam hati Ansar, manusiawi, betul ya? Terdapat dalam hati kaum Ansar sesuatu yang mengganjal pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Rasul kok enggak berikan kepada kami? Kalau bahasa kita 1 rupiah pun enggak ada, subhanallah.
Sampai-sampai Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu mengeluarkan bait syairnya luar biasa panjangnya. Salah satunya zadat humumun fama'ul aini yanhadiru sahhan idza haffaltahu abratun diraru. Keadaan yang sangat luar biasa sedihnya yang menjadikan air mata ini menetes, karena air mata ini telah banyak di mata tersebut yang menjadikan air mata tersebut menetes terus berlinang. Intinya qasidah yang diberikan oleh Hasan ibn Thabit luar biasa panjangnya, masya Allah, yang menjelaskan bagaimana kesedihan kaum Ansar. Ini manusiawi, ya, manusiawi, subhanallah. Bahkan waqala ahdathuhum, anak-anak muda dari kaum Ansar, masih muda mereka nggak tahu tentang masalah fikih seperti ini. Ya, anak muda. Anak-anak muda sampai mengatakan, ya ghafirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla mengampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Beliau memberikan kepada orang-orang Quraisy tapi nggak berikan kepada kita sama sekali sedikit pun. Wa suyufuna taqturu min dimaihim, padahal pedang-pedang kami itu dibasahi dengan darah-darah orang-orang Quraisy. Maksudnya kami membantu Nabi SAW, luar biasa. Ini anak muda, perhatikan. Semangat. Berkata juga dari orang lain dari kaum Ansar, idza kanat asyiddah fa nahnu nud'a. Apabila dalam keadaan sulit, kami dipanggil. Wa tu'tal ghanaim ghairana, tapi ketika diberikan ghanimah, kami yang dikasih. Kami tidak diberikan. Subhanallah. Tapi ada juga yang memberikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqiya Rasulullah sallallahu qaumahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bertemu kaumnya, maka beliau berbahagia sudah. Allahu akbar. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah pembesar kaum Khazraj. Ada dua Sa'ad, ya. Sa'ad bin Mu'ad, pembesar kaum Aus yang sudah meninggal ketika perang Khandaq. Yang ini Sa'ad bin Ubadah, pembesar kaum Khazraj. Ketika melihat keadaan nggak sehat ini bahaya nih, nggak sehat nih, subhanallah. Maka beliau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal hayya min al-ansar qad wajadu 'alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai alladhi asabta. Faqasamta fi qaumika wa a'tayta 'ataya 'idhaman في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum Ansar hidup bersamamu di kota Madinah, subhanallah. Telah ada di hati-hati mereka sesuatu yang mengganjal ketika engkau membagikan harta rampasan perang ini kepada orang-orang. Engkau bagi kepada kaummu, engkau bagi kepada kabilah-kabilah Arab, tapi engkau tidak memberikan sedikit pun kepada orang Ansar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Sa'ad bin Ubadah. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau begitu di mana engkau wahai Sa'ad? Maksudnya kenapa engkau enggak jelaskan kepada mereka di mana engkau? Maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana illa mru'un min qaumi. Tidaklah aku kecuali sama dengan mereka. Satu di antara kaum itu, subhanallah. Maksudnya enggak bisa berbuat banyak kan gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Mu'ad, fajma' li qaumaka. Kumpulkan kaum, kumpulkan Ansar. Maka Sa'ad keluar, kemudian mengumpulkan orang Ansar di sebuah kemah dari kulit. Mereka sudah berkumpul luar biasa. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ijtama'a laka hadzal hayy min al-ansar. Orang-orang Ansar sudah berkumpul, wahai Nabi SAW. Silakan. Maka datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian berkata, Ya ma'asyar al-ansar, wahai kaum Ansar, ma qalatun balagatni ankum, apa perkataan yang sampai kepada diriku dari kalian? Jadi apa perkataan yang di luar biasa yang simpang siur tentang diriku? Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum, yang mengganjal pada diri-diri kalian semua, yang kalian temukan pada diriku. Alam atikum dhullalan fahadakumullah, bukankah dahulu
Kalian termasuk orang-orang yang tersesat, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada kalian. Mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, bukankah kalian dulu terpecah belah antara Aus dan Khazraj, perang 120 tahun, perang Bu'ath dan seterusnya. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla satukan kalian semua. Itu ketika Nabi datang bersatu semua, subhanallah. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Kemudian apa? Kalian dahulu adalah fuqara, kemudian Allah Azza wa Jalla cukupkan kalian dengan aku. Masa lihat jawabannya, Masya Allah ya. Al-Ansar luar biasa. Padahal mereka bisa untuk mengatakan tidak tuh pada saat itu. Tapi mereka mengatakan balillahu wa rasuluhu amannu wa afdal. Bahkan Allah dan Rasulnya itu lebih banyak karunia dan lebih afdal. Lihat adab mereka, akhlak mereka Al-Ansar luar biasa. Bahkan Allah dan Rasulnya lebih banyak karunianya dan lebih afdal daripada apa yang kau katakan ini, wahai Nabi SAW. Adab, akhlak. Rasul mengatakan kepada mereka, ala tujibunani ya ma'syara Ansar? Kenapa kalian tidak menjawabku? Kenapa kalian tidak membantahku, wahai Ansar? Wa bima nujibuka ya Rasulullah? Dengan apa kami harus membantahmu? Dengan apa kami harus menjawabmu? Walillahi wa rasul, diulang lagi luar biasa kawan Ansar. Walillahi wa li rasulihi al-mannu wal fadl. Dari Allah dan Rasulnya lah kebaikan yang luar biasa banyaknya dan lebih afdal, jelas. Kami nggak bisa bangga, apa yang kami bantah? Memang benar. Kenikmatan Islam dan seterusnya. Rasul mendikti kepada mereka. Amma wallahi, law syi'tum laqultum fala sadaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, hai kaum Ansar, seandainya kalian mau mengatakan sesuatu yang jujur dan kalian akan dibenarkan. Maksudnya apa? Rasul didiktekan nih. Seandainya kalian mau mengatakan perkataan ini nih, kalian tetap akan dibenarkan. Kalian benar kok. Apa itu? Ataitana mukadzaban fasaddaqnaka. Bukankah engkau ya Muhammad? Jadi Rasul ajarkan kepada kaum Ansar. Kalau kalian katakan ini, kalian tetap benar kok, gitu maksudnya. Tapi kaum Ansar nggak pilih mengucapkan itu, luar biasa. Wahai Muhammad, engkau datang kepada kami, karena engkau didustakan oleh kaummu kan? Jadi kalau kaum Ansar mengatakan ini benar memang itu loh, Rasulullah SAW didustakan oleh orang-orang Quraisy, kemudian hijrah ke kota Madinah. Wa makhdulan fanasarnak. Dulunya engkau hina ya Muhammad dan kami menolongmu. Wa taridan fa'awainak, dulu kalian diusir wahai Muhammad dan kami menaungimu. Wa aidan fa'aghnak, dulu engkau fakir miskin wahai Muhammad dan kami yang mencukupimu. Seandainya kalian wahai kaum Ansar mengucapkan ini, kalian dibenarkan. Tapi lihat ya bagaimana adab, akhlak Al-Ansar luar biasa. Mereka hanya mengatakan walillahi wali rasulihi al-mannu wal fadl. Allahu akbar. Al-mannu wal afdal. Al-mannu wal fadl. Naam. Dari Allah dan juga Rasulnya kebaikan yang luar biasa banyak dan keutamaan yang luar biasa banyak. Jadi mereka hanya mengatakan itu, bayangkan. Kemudian Rasul mengatakan, ini perkataan yang luar biasa menjadikan air mata kita berlinang luar biasa ya. Thumma qala awajidtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'aatin minad dunya, apa kalian di dalam diri kalian wahai Ansar terdapat sesuatu yang mengganjal tentang masalah dunia? Ya, Rasul ingin sebutkan, apa kalian mengganjal kepada diriku, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kalian cuma gara-gara masalah dunia yang kecil? Kemudian Rasul menyebutkan, ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Aku membagi-bagikan harta ini agar mereka masuk ke dalam Islam. Atau ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam, agar kokoh keislaman mereka. Rasul ingin mengingatkan pada kaum Ansar, kalian ribut-ribut ini cuma masalah dunia. Allahu Akbar, luar biasa ya. Cuma gara-gara masalah dunia. Sedangkan aku membagi-bagi harta ini agar mereka masuk ke dalam Islam. Agar mereka kokoh dalam Islam, luar biasa. Mawakkaltukum ila islamikum, dan aku tawakalkan, aku serahkan Islam kalian, dan aku tidak wakilkan Islam kalian kepada kalian. Ini kata-kata luar biasa dia. Afala tardawna ya ma'syaral ansar
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم. Apakah kalian tidak ridho wahai kaum Ansar? Mereka manusia pulang membawa kambing mereka, onta mereka, sedangkan kalian pulang ke kota Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah kata Rasulullah. Laulal hijrata lakuntu imran minal ansar. Lakuntu amran minal ansar. Lakuntu mra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku akan mengaku diriku Ansar. Tapi nggak bisa. Aku dari Makkah, aku hijrah ke kota Madinah. Saking luar biasa dekatnya kaum Ansar kepada Nabi SAW. Walau salakan nasu syi'ban, wa salakatil ansar syi'ban, la salaktu syi'bal ansar. Kalau seandainya manusia berjalan di satu jalan dan kaum Ansar berjalan di satu jalan, aku akan memilih jalan kaum Ansar bersama mereka. Al-Ansaru syiarun wan nasu ditharun. Al-Ansar itu, Ansar adalah syiar. Syiar itu baju yang dalam yang menempel pada kulit. Dithar baju yang keduanya. Jadi Rasul ingin menyebutkan Al-Ansar, orang Ansar itu adalah orang yang terdekat dengan diriku. Ring satuku maksudnya, menempel dengan kulitku. Wan nasu dithar, sedangkan manusia yang lain adalah ring duaku, baju di luarnya, bukan menempel dengan kulitku. Allahumma arhamil Ansar, ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Wa abnal ansar, dan anak-anak ansar, wa abna il ansar, dan cucu-cucu ansar. Maka menangislah kaum ansar, nangis mereka. Mereka ribut cuma gara-gara masalah apa? Dunia. Dan ini manusiawi ya, subhanallah. Allahu akbar. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pengajaran luar biasa bahwa kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya bukan duniawi. Tapi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya adalah bagaimana akhirat Allah Azza wa Jalla. Lihat, subhanallah, luar biasa. Maka mereka sepakat, kemudian mereka menangis sampai menjadikan janggut mereka basah luar biasa. Mereka mengatakan, radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qisman wa hadzan. Kami ridha dengan pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ridha kami. Allahu akbar. Ini keistimewaan luar biasa bagi kaum Ansar radhiyallahu anhum, insyaallah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi tadi, saya katakan 100 ekor unta, 200 ekor unta, 300 ekor unta, satu lembah. Orang yang baru masuk Islam, Sofwan bin Umayyah, diberikan 300 ekor unta, luar biasa. Tidak bukan agar mereka menjadikan mereka kokoh dalam keimanan mereka. Dan ini di antara fikih Nabi SAW dalam berdakwah. Awalnya mungkin gara-gara apa? Duniawi, tapi ketika mereka kenal dengan Islam, mengenal Islam dengan benar, maka jelas Islam lebih mereka cintai daripada seluruh dunia dan seisinya. Di antara fikih dakwah nih, subhanallah. Fikih dakwah berdakwah dengan harta di antaranya, subhanallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu di antara yang Nabi SAW tidak berikan. Inni u'ti qauman akhafu ضلعهم وجزعهم وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو bin Taghlib. Sesungguhnya aku memberi satu kaum yang iman mereka masih goyang, masih nggak lurus, masih nggak kuat, luar biasa. Dan aku menyerahkan iman-iman sebagian dari mereka dengan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena iman mereka telah masuk. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib nggak dikasih sama Nabi karena Rasulullah SAW tahu imannya ternyata sudah kokoh, masya Allah. Amr bin Taghlib mengatakan, ketika dikatakan seperti ini dalam hadis ini, ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamrun na'am. Aku tidak mau, tidak menyukai kalimat Nabi ini nih ditukar dengan onta merah. Jadi beliau senang luar biasa kata-kata Nabi ini, luar biasa. Di antaranya Amr bin Taghlib, disebutkan Nabi Amr bin Taghlib, yang imannya sudah masuk ke dalam apa? Hatinya sudah kokoh, masya Allah. Jadi aku nggak mau perkataan Nabi ini ditukar dengan onta merah, nggak mau. Karena saking senangnya dengan perkataan Nabi ini, luar biasa, masya Allah. Ala kulihat intinya adalah orang-orang kabilah-kabilah Arab, orang-orang Quraisy dan seterusnya diberikan luar biasa banyaknya untuk ternyata menguatkan iman mereka
atau menjadikan mereka masuk ke dalam Islam atau mengokohkan keislaman dalam hati mereka, dan ini di antara fikih dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang luar biasa dari kisah Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Asim ibn Adi qal ishtaraitu ana wa akhi mi'ata sahmin min sihami Hunain. Aku dan saudaraku membeli 100 dari busur panah, maksudnya harta rampasan perang dari perang Hunain. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampai ke berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asim ibn Adi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Asim, ma dhi'bani adiyani asabaha farisata ghanamin adha'aha rabbuha fa afsada fiha min hubbil mal wa syarafi lidinihi." Rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, ma'ruf hadis ini istimewa luar biasa. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi lidinihi. Wahai Asim, tidaklah ada 2 ekor serigala yang lapar yang dimasukkan ke dalam 1 ekor kambing. Ada 1 kandang isi 1 kambing, dimasukkan 2 ekor serigala, lapar luar biasa. Kita bisa tahu bagaimana kerusakan, hancurnya kambing tersebut. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidinihi. Ternyata agama seseorang jauh lebih rusak, jauh lebih hancur ketika orang itu telah cinta berlebihan kepada harta dan juga kemuliaan. Kemuliaan di sini kata para ulama bisa juga pangkat jabatan, bisa kemuliaan dalam agama, disanjung orang, riya dan seterusnya. Kemuliaan. Bayangkan 2 ekor serigala lapar. Kata para syurahul hadis, Rasulullah SAW menyebutkan serigala karena serigala ternyata makhluk yang paling rakus ketika memangsa mangsanya. Dia tidak tinggalkan sedikit pun dari mangsanya kecuali dia lahap, dia habiskan. Ini ada 2, bukan cuma 1. Lapar lagi. Kemudian dimasukkan ke kandang 1 ekor kambing. Kambingnya di kandang, nggak bisa kemana-mana. Bayangkan bagaimana hancurnya, rusaknya kambing tersebut. Ternyata agama seseorang akan jauh lebih rusak ketika orang itu telah cinta berlebihan kepada harta dan juga kedudukan, kemuliaan. A'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Allahu akbar. Lihat bagaimana pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang luar biasa, masyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian di situ juga ada nazar Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab disebutkan dalam Sahihain pernah bernazar. Beliau bertanya ketika di Ji'ranah, setelah pulang dari Taif, ya Rasulullah SAW, ini nazartu fil jahiliyah an a'takifa yawman fil masjidil haram. Fa kaifa tara? Aku pernah bernazar dulu ketika jahiliyah, aku ingin beriktikaf di Masjidil Haram. Bagaimana pendapatmu? Idhhab fa'atakib yawman. Pergi wahai Umar, pergi kemudian i'tikaflah 1 hari di Masjidil Haram. Menunjukkan bahwa kebaikan walaupun ketika masa jahiliyah, tapi ketika dia sudah bernazar kebaikan, maka harus ditunaikan nazarnya tersebut. Tunaikan nazarnya tersebut. Bahkan Umar disebutkan mendengar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan sabaya, membebaskan budak-budak wanita yang didapat ketika perang Hunain. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada anaknya Abdullah, "Mahadha, wahai Abdullah, ini ada apa nih?" Oh, ternyata Rasulullah SAW membebaskan budak-budak wanitanya. Maka Umar mengatakan kepada Abdullah, "Idhhab ila tilkal jariyah fakhalli sabilaha." Wahai Abdullah, pergi engkau cepat ke jariyah itu tuh, ke budak-budak wanita itu, dan bebaskan. Bebaskan sebagaimana Rasulullah SAW membebaskan budak-budak wanita. Allahu akbar. Ya, bagaimana contohnya Umar ingin mengikuti Rasulullah SAW, luar biasa. Masya Allah. Sudah ketika dibagi-bagikan semuanya, Allah takdirkan baru datang suku Hawazin untuk masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW sudah nunggu belasan hari nih, betul ya? Rasulullah SAW sudah nunggu mereka belasan hari, luar biasa. Maka datanglah kurang lebih sekitar 14 orang, yang ketuanya Zuhair bin Surd. Kemudian membaiat Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam. Membaiat Nabi untuk masuk ke dalam apa? Islam. Kemudian Zuhair mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, innama fil hadhair ammatuka wa khalatuka wa hawadinuka allati kunna yakfulnak
wahai Rasulullah SAW, di Taif ada paman-pamanmu, bibi-bibimu yang engkau kemudian apa asuh. Mereka semua butuh dengan dirimu. Maksudnya kembalikan, kembalikanlah harta-harta kami, kembalikanlah harta-harta mereka, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Budak wanita-wanita mereka engkau tawan, wahai Rasulullah. Rasul menyebutkan ma'i ma tarawna, yang sekarang ada pada diriku apa yang kau lihat sedikit, yang lain sudah dibagi-bagikan kan oleh Nabi kan. Wa habbul hadits ilayya asdaqahu fakhtaru ihda ta'ifatain, antara dua. Sekarang kita antara dua. Engkau memilih budak wanita atau milih harta, kata Nabi. Waqad kuntu ista'naitu bikum, karena aku telah menunggu kalian lama, luar biasa. Aku telah menunggu kalian lama belasan hari. Rasulullah nggak tahu yang gaib, betul ya. Maka kemudian mereka lebih memilih apa? Harta lebih memberi wanita-wanita mereka. Wanita dikembalikan. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya. Amma ma kana li wali bani Abdul Muttalib fa huwa lakum. Apa yang ada pada diriku dan juga keturunan Bani Abdul Muttalib untuk kalian semua. Dikembalikan oleh Nabi. Dikembalikan yang punya Nabi, yang milik Nabi sama yang milik keturunan Abdul Muttalib dikembalikan oleh mereka suku Hawazin. Kemudian Rasulullah SAW memotivasi para sahabat. Amma ba'd, wahai para sahabatku, fa inna ikhwanakum qad ja'u ta'ibin. Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada kalian dalam keadaan bertaubat kepada Allah, masuk ke dalam Islam. Wa inni qad ra'aitu an uraddu ilaihim sabiyahum. Dan sungguh aku telah melihatnya dan aku telah mengembalikan budak-budak wanita yang aku miliki kepada mereka semua. Maka Bani Abdul Muttalib mengatakan, amma makana li wali Abdul Muttalib fa huwa lakum. Rasulullah menyebutkan apa? Rasulullah menyebutkan apa yang ada pada diriku dan Bani Abdul Muttalib untuk kalian, bagi kalian nih, dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin kemudian mengatakan, maka lana fa huwa li Rasulullah. Apa yang milik kami itu milik Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah. Kemudian sebagian dari orang-orang Arab Badui tidak mau, subhanallah. Di antaranya adalah baru masuk Islam, subhanallah. Uyainah ibn Hisan Al-Fazari mengatakan fala. Al-Aqra ibn Yabis mengatakan amma ana wa banu Tamim fala. Enggak, kalau ini kami budak-budak wanita kami untuk kami, enggak bisa. Kami enggak berikan. Sebagian mereka mengatakan iya, sebagian mereka mengatakan tidak, dan seterusnya. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan juga, ayuhan nas ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum. Wahai sekalian manusia, kembalikan kepada mereka budak-budak wanita dan juga anak-anak yang kalian tawan, yang kalian miliki, yang ketika kami tawan kalian miliki. Faman tamassaka bi syai'in min al-fai' falahu alaina sittatu fara'id. Min awwali syai'in yafi'uhu Allahu alaina. Maka barang siapa yang mendapatkan harta rampasan perang kemarin, maka insyaallah ta'ala kalau mereka mengembalikan di kemudian hari ketika kami mendapatkan lagi, kami akan berikan lagi kepada kalian. Maka sebagian manusia mengembalikan kepada Hawazin, bahkan sebagian mengembalikan semua dari budak-budak wanita mereka. Dan yang terakhir Rasulullah SAW bertanya, di mana pemimpin kalian? Siapa itu? Malik ibn Auf An-Nasri. Ini yang memimpin kalian. Oh, dia ada di Taif, wahai Rasulullah SAW. Dia ada Taif. Katakan kepadanya, kata Nabi SAW. Katakan kepadanya, kalau dia datang kepada diriku untuk masuk dalam Islam, maka dia akan aku kembalikan istrinya, hartanya, bahkan aku berikan 100 ekor unta kepadanya. Bahkan senang luar biasa Malik disampaikan. Maka Malik ibn Auf An-Nasri datang, kemudian masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan istrinya, mengembalikan hartanya, keluarganya, kemudian berikan juga 100 ekor unta kepada dirinya. Ini diantara fikih Nabi SAW dalam berdakwah. Fikih Nabi SAW. Jadi awal bisa jadi karena harta, tapi setelah itu kemudian para sahabat lebih mencintai Islam daripada dunia dan seisinya. Ini diantara fikih dakwah nih. Diantara fikih dakwah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah. Selesai dari pembahasan kota Taif. InsyaAllah ta'ala setelah ini kita akan bahas di antara masalah awal-awal sebelum terjadinya perang Tabuk. Kejadian-kejadian sebelum terjadinya perang Tabuk.
Wallahu taala a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah azza wa jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah azza wa jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah azza wa jalla kumpulkan kita semua juga di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.